Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam, suara saya kedengaran? Suara saya jelas? Oke, baik. Selamat datang ya di sesi khusus hari ini ya, di mana hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik ya, itu adalah blockchain. Anda ini pemegang Nagaya, betul ya? Pemegang Nagaya harus paham apa itu blockchain dan bagaimana cara kerjanya. Nah, itulah yang akan kita pelajari sama-sama. Salam kenal bagi Anda yang pertama kali masuk, bagi Anda yang sudah mengikuti pertemuan Nagaya setiap minggu ya, rutin. Salam kenal juga, selamat datang ya. Beberapa dari Anda saya sering lihat setiap ada pertemuan Nagaya pasti rajin ya. Saya ucapkan terima kasih ya, dan bagi yang baru masuk saya ucapkan selamat datang untuk menjadi bagian dari keluarga besar Nagaya. Nah, sebelum kita mulai sesi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dani, saya dari manajemen Nagaya. Ya, tugas saya adalah memberikan training melalui digital media seperti yang Anda lihat hari ini ya. Nah, dan social media dan sebagainya itu adalah departemen saya dan tim. Nah, ya, jadi bagi yang sudah mengikuti sesi Nagaya rutin, yang dari manajemen, yang dari perusahaan, pasti sudah bosan melihat saya. Mudah-mudahan belum ya, tapi kalau sudah bertemu setiap minggu, kekeluargaannya pun sudah terjalin, betul tidak? Ya, walaupun belum bertemu dengan secara pribadi ya, karena di berbagai tempat itu masih banyak yang ditutup, namun kekeluargaan kita tetap terjalin sebagai keluarga besar Nagaya. Kita sama-sama ya, kita bergotong royong sebagai satu keluarga agar kita bisa membangun Nagaya ini ya, anak kita bersama untuk bisa mensejahterakan sebanyak-banyaknya orang, betul? Setuju ya? Nagaya ini bukan cuma punya Pak Yohanes, bukan cuma punya kami, tapi juga punya Anda. Jadi kita sama-sama memberikan edukasi yang baik dan benar, memberikan aset jangka panjang yang bisa mensejahterakan bukan cuma untuk 1-2 tahun, tapi untuk bertahun-tahun ke depan. Amin ya. Oke, baik ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hari ini kita akan berbicara tentang blockchain. Nah, bagi Anda yang masih belum paham, ya mungkin sering mendengar, ya apalagi sekarang ini kan kripto ini kan lagi heboh, betul ya? Pasti Anda sering mendengar tentang blockchain, tapi mungkin Anda belum pernah lihat cara kerjanya itu seperti apa. Nah, jadi hari ini, ya saya sudah melihat beberapa dari materinya. Saya sarankan Anda siapkan kertas, Anda siapkan pen, dan siapkan kopi. Ya, karena hari ini materinya daging semua. Anda akan dikasih lihat blockchain itu cara kerjanya seperti apa ya. Jadi di banyak koin-koin lain Anda nggak akan dikasih lihat ini, tapi di Nagaya lah kita kasih lihat Anda langsung cara kerja blockchain itu seperti apa dan kenapa blockchain itu sekarang sedang digunakan bukan cuma di cryptocurrency tapi juga di banyak industri ya. Seperti apa sih keamanannya? Kenapa sedang sangat heboh? Nah, itu akan kita bicarakan sama-sama. Ya, yang siap belajar, tolong angkat tangan atau chat saya siap belajar hari ini. Coba saya melihat. Siapa saja nih? Oke, baik. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggilkan ke depan pembicara kita hari ini, tamu kehormatan kita, yaitu adalah CEO dari Nagaya Technologies Private Limited, Pak Yohanes Chandra. Pak Yohanes, saya undang ke depan dulu ya. Selamat malam, Pak Dani. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Iya. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Kayaknya kita harus ini lagi, Pak Dani nih. Kayaknya kita harus kirim email lagi nih ke Zoom nih. Kayaknya kita punya ruangan lagi cuma 100. Iya, padahal kita sudah cek tadi 500 ya. Iya. Iya, berarti memang ada kendala di Zoom. Ya. Jadi bagi yang masih belum bisa masuk karena terpentok pesertanya full ya, nanti rekamannya akan kita berikan. Jadi tolong suruh mereka standby. Kalau memang ada tempat akan langsung bisa masuk ya. Jadi silakan standby saja di waiting room. Ya, silakan Pak Yohanes. Ya, baik. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, ini senang nih bisa kembali melihat wajah-wajah para holder Nagaya nih. Ya, saya mohon maaf karena belakangan ini nggak terlalu sering ya bisa muncul di sesi Zoom. Ya, karena saat ini memang prioritas saya pribadi itu lebih ke ngurusin tentang project. Ya, terutama mungkin udah beredar banyak kabar ya. Jadi kabarnya udah duluan sebelum manajemen nih, bahwa kalau nanti Nagaya sudah terjual 6 juta, ya kita akan memulai project kita yang kedua. Jadi memang sudah ada beberapa project yang kita evaluasi, kita pantau, dan ya berarti kita harus siap-siap. Kenapa? Karena ini udah hampir 5 juta ya. Mudah-mudahan dengan bantuan Bapak Ibu juga di sini semua, dengan bantuan para holder Nagaya, kita bisa secepat mungkin mencapai penjualan yang 6 juta. Ya, supaya
kita bisa merasakan apa itu benefit sebulan 2 kali ya. Nah, sebulan sekali aja udah senang, apalagi sebulan 2 kali gitu kan. Nah, bukan cuma Bapak Ibu yang senang, kami dari manajemen pun senang ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu blockchain. Ya, saya mungkin nggak akan terlalu teknis ya. Jadi kalau terlalu teknis juga, saya yakin nanti yang Pak Dhani bilang, saya ngobrol sama Pak Dhani aja soal blockchain aja, kadang-kadang dia kabur. Ya, jadi tengah jalan lagi ngobrol, lagi kasih apa, dia kabur. Kenapa? Palanya pusing katanya. Ya, jadi saya akan berusaha sebisa mungkin, sebaik mungkin untuk menjelaskan ini dengan bahasa yang umum. Ya, nah jadi selama ini selalu kita itu mengkaitkan cryptocurrency itu dengan blockchain. Ya, kita selalu mengkaitkan cryptocurrency itu dengan blockchain. Karena memang sebenarnya blockchain itu adalah salah satu bagian, ya, salah satu teknologi yang dipergunakan di dalam cryptocurrency atau crypto aset, ya. Tapi kalau dibilang bahwa blockchain sama dengan cryptocurrency kurang tepat. Ya, kenapa? Karena sebenarnya cryptocurrency itu dia bukan hanya menggunakan teknologi blockchain, tapi ada teknologi lain yang dipakai, ya, itu oleh leluhur. Ya, kalau kita bisa bilang leluhur. Kenapa? Karena kita sampai saat ini nggak tahu orangnya siapa, ya, orangnya di mana, bentuknya seperti apa, itu yang namanya Satoshi Nakamoto. Oke, nah, jadi saya mohon maaf ya nanti kalau kepala saya suka nengok ke kanan kemana, karena saya mengoperasikan 2 komputer nih saat ini. Ya, saya mengoperasikan 2 komputer untuk bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu seperti apa sih cara kerja dari sebenarnya nggak tepat kalau dibilang dari blockchain ya, tapi dari cryptocurrency yang mau kita bahas pada hari ini. Oke, screen saya udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Oke. Jadi sebenarnya teknologi yang dipergunakan oleh aset kripto ya, itu terdiri dari 3 hal pokok sebenarnya. Yang pertama adalah teknologi blockchain. Nah, jadi memang paling gampang ini disebut. Kenapa? Pertama, belum banyak orang yang tahu tentang yang namanya blockchain. Padahal blockchain ini sebenarnya sudah dipakai dari lama untuk membuat sebuah teknologi database, jadi penyimpanan data. Ya, tapi jarang disebut gitu, karena nggak pernah kita kalau bikin program untuk perusahaan, terus kita bilang ini teknologi database-nya apa, ini kita bikin pakai blockchain gitu ya, jarang banget ya. Nah, jadi teknologi blockchain ini, kenapa nama blockchain yang diangkat? Karena teknologi ini belum pernah dikenal orang. Ya, jadi kalau kita bilang, oh ini teknologi decentralized network dan distributed ledger, aduh, nyebutnya panjang banget ya, bisa belibet-libet lidah kita ya. Nah, terus yang ketiga adalah teknologi kriptografi atau enkripsi. Nah, kriptografi ini juga sebenarnya adalah teknologi yang lama ya. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih ya proses, seperti apa proses transfer atau proses perpindahan kripto aset ya, itu seperti apa sih prosesnya? Oke, nah yang pertama itu adalah pembuatan transaksinya. Jadi contoh, saya ingin mengirim Nagaya kepada Pak Dhani. Ya, artinya apa? Saya akan menciptakan sebuah transaksi ya dari akun saya kepada akun Pak Dhani yang jumlah Nagaya yang akan ditransfer sejumlah X. Ya. Nah, kemudian transaksi ini ya akan dikirimkan. Jadi akan di-broadcast, akan disebarkan, akan disebarkan kepada semua ya, semua network yang ada. Ya, nanti saya kasih lihat apa sih sebenarnya network, apa sih itu sebenarnya node gitu ya. Nah, ini akan dikirimkan kepada semua node yang ada. Jadi tahu bahwa ada si A kirim ke si B sejumlah X. Tapi mereka nggak tahu bahwa A itu adalah saya, B itu adalah Pak Dhani. Ya, sejumlah X. Oke. Nah, kemudian node-node ini ya atau network ini mereka akan memverifikasi. Boleh nggak si A tadi, yaitu saya, mengirim sejumlah X tadi? Itu yang paling penting. Ya, boleh nggak si A ngirim sejumlah X? Ya, takutnya dia nggak punya itu saldonya, dia nggak punya itu balance-nya dia nggak punya. Nah, jadi itu yang diperiksa. Kalau
node-node tadi setuju bahwa si A ini boleh melakukan transaksi, maka transaksi ini akan dimasukkan bersama dengan transaksi-transaksi yang lain ke dalam sebuah blok. Ya, jadi bayangkan itu kotak, ya, di dalamnya itu ada transaksi banyak. Itu dia. Oke. Nah, kemudian blok ini ya akan divalidasi. Nah, siapa yang memvalidasi blok ini? Itulah yang disebut dengan miners. Ya, dia yang disebut dengan miners, yang menambang. Nah, setelah ini divalidasi, dia akan ditambahkan atau disambungkan dengan blok-blok yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, setelah itu blok yang baru ini akan di-broadcast lagi, jadi akan dikirimkan lagi, jadi disebarkan lagi kabarnya. Teman-teman, ini ada blok baru loh yang muncul, ya, tolong ditambahin di catatan Anda. Nah, setelah itu barulah transaksi itu dinyatakan selesai atau komplit. Ya, nah, sekarang kita lihat. Sebentar. Oke. Ya, sekarang kita lihat. Jadi ini adalah blok, ya, contoh blok 6. Oke, blok nomor 6 ini, ya, blok sebelumnya adalah blok nomor 5. Ini berisi transaksi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Nah, kemudian nyambung ke blok ke-7 transaksinya begini, nyambung ke blok ke-8 transaksinya begini. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Di blok sebelumnya, ya, di blok sebelumnya anggap ini ada transaksi A kirim ke B sejumlah 15. Ya, A kirim ke D sejumlah 10. A kirim ke C sejumlah 15. A kirim ke F sejumlah 12. A kirim ke B sejumlah 12. Ya, di dalam blok itu tidak ada yang namanya saldo akhir. Jadi beda ya sama bank ya. Kalau bank kan, Bapak Ibu kalau lihat laporan bank kan ada transaksi kredit, debit, balance, ya, saldo, ya kan? Nah, selalu begitu kan? Nah, di cryptocurrency, di teknologi yang dipakai cryptocurrency itu tidak ada balance terakhir, itu nggak ada. Jadi cuma A kirim ke B 15, A kirim ke D 10. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat di blok nomor 6, ya, nah ini transaksi ini dikotakin, ya, itu namanya satu blok. Nah, di transaksi nomor 6, muncullah transaksi-transaksi seperti ini. B ke C, B kirim ke C 15, ya. Nah, dia akan ngecek blok sebelumnya. Kan tadi A ke B terima 15, terus A kirim lagi ke B terima 12. Artinya B itu di blok terakhir punya 27. Ya. Nah, di sini di blok yang nomor 6 ini, ya, B kirim ke C sejumlah 15. Berarti boleh kan? Ya kan? Kenapa? Dia punya 27, dia mau kirim 15, berarti boleh. Terus kemudian D kirim ke F 2. Dilihat, di blok sebelumnya D ada terima 10. Berarti cukup, dia punya cukup saldo untuk kirim 2 ke si F. Nah, kemudian B ke E kirim 5. Tadi lihat, B udah kirim ke C 15. Sekarang B kirim ke E 5. Oke, dilihat sampai blok sebelumnya, oh ternyata dia punya 27. Sampai blok sebelumnya dia punya 27. Di sini dia keluar 20. Berarti boleh. C ke F kirim 7. Ya, F ke B kirim 10. Kalau semua transaksi ini ya dinyatakan oke oleh semua node, maka transaksi ini akan dibuat ke dalam satu blok. Ya, nah sekarang kita lihat di blok ke-7. Ya, ada D kirim ke A 5. Ya, nah si node-node ini kan gini, node ini kan distributed ledger ya, jadi artinya semua node akan pegang pembukuan. Jadi bayangkan Bapak Ibu itu pegang pembukuan, ya, bahwa ada si A kirim ke si B tanggal sekian berapa, terus ini kirim ke ini berapa, ini kirim ke ini. Nah, begitu ada transaksi masuk, otomatis Bapak Ibu ngitung sampai ke awal. Ya, buka lagi bukunya sampai ke depan. Dilihat, oh, D kirim ke A 5. Nah, kita lihat dari transaksi sebelumnya. D di sini terima 10. Di sini keluar 2. Berarti masih ada sisa 8. Boleh nggak dia kirim 5? Boleh. Oke. D kirim lagi ke B. Ya. Ini kan 8 kurang 5, dia masih ada sisa 3. Berarti dia mau kirim 1. Boleh nggak? Boleh. Ya. F kirim ke E. Nah, di sini kita lihat. F terima 12. Keluarnya 10. Berarti dia ada sisa 2. Kalau dia mau kirim 1, boleh nggak? Boleh. Ya. B kirim ke F 7. Boleh juga. Oke. Nah,
Karena semua transaksi ini dinyatakan oke oleh node-node tadi, maka akan dimasukkan ke dalam sebuah blok. Ya, kemudian diverifikasi, dihitung blok ini oleh miners. Ya, kalau sudah oke, dia akan jadi satu blok yang tetap. Sekarang kita lihat blok ke-8. Ya, B mau kirim ke D 5. Ngitung lagi dari awal. Boleh nggak dia kirim 5? Oh, boleh. E mau kirim ke C 4. Ya, ngitung lagi, si E ini boleh nggak ngirim ke 4? Nggak boleh. Sekarang kita lihat si D. D mau kirim ke F4. Ya, kita lihat. Di blok yang pertama, yang blok awal paling awal, D terima 10. Di blok yang kedua, D keluar 2. Berarti tinggal 8. Di blok yang ketujuh ini, ini blok ke-7, keluar 6. Jadi masuk 10, udah keluar 2, tinggal 8. Keluar 6, tinggal 2. Dia di sini mau kirim 4. Boleh nggak? Dia cuma tinggal sisa 2, dia mau kirim 4. Nggak boleh. Makanya yang atas 2 dikasih tanda hijau, artinya oke. Yang bawah dikasih tanda merah. Artinya apa? Ini transaksi tidak boleh terjadi. Dan transaksi ini akan ditolak atau dihapus. Jadi yang masuk di blok hanya 2 transaksi yang ada di awal. Nah, oke. Jadi, kenapa disebut blockchain? Kenapa? Karena blok yang terjadi itu tidak bisa lepas dari blok-blok yang sebelumnya. Ya, jadi data-data blok yang sebelumnya itu akan diperhitungkan untuk menentukan apakah transaksi itu boleh terjadi atau tidak. Oke, nah itu yang namanya disebut dengan blockchain. Ya, nah, oke. Sekarang kita lihat, ya, apa aja sih? Agak lama nih yang komputer satunya. Ya, apa aja sih yang diperhitungkan atau yang miners itu perhitungkan ya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini ada yang namanya teknologi kriptografi. Ya, ada yang namanya teknologi kriptografi. Apa itu teknologi kriptografi? Tadi yang namanya A kirim ke B sejumlah sekian, B kirim ke C sejumlah sekian, C kirim ke siapa sejumlah sekian. Itu nggak kelihatan kata-katanya seperti itu. Tapi kata-kata itu akan dibuat menjadi angka dan huruf yang acak. Nanti saya kasih lihat, angka dan huruf yang acak. Ya, nah Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini ada proses transaksi nomor 0. Kemudian ada transaksi nomor 1, transaksi nomor 2, transaksi nomor 3. Ya, saya mohon maaf kalau yang pakai handphone mungkin tulisannya jadi kecil banget. Ya, nah dari setiap transaksi ini yang saya bilang tadi ya, nggak mungkin ditulis John kirim ke Dani sekian gitu, nggak mungkin. Nanti ketahuan dong kita siapa, ya nggak? Nah, makanya dia dibikin dalam bentuk hash. Ya, jadi transaksi ini nanti ada saya kasih lihat ya, seperti apa sih transaction ID, bentuknya seperti apa sih gitu. Nah, ini akan berbentuk sebagai hash. Ya, nah dari hash ini nanti ada penggabungan sehingga menghasilkan hash dasar. Jadi dari semua itu digabungkan jadi hash dasar. Ya, nah kemudian, nah ini Bapak Ibu lihat ya, di sini ada yang namanya previous hash. Jadi setiap blok ini nanti menghasilkan namanya hash. Kode-kode nanti saya kasih lihat, tenang. Kalau belum lihat contohnya bingung pasti. Ya, akan menghasilkan hash. Nah, untuk menghasilkan blok yang berikutnya, hash dari blok sebelumnya itu dimasukin sebagai salah satu parameter. Nah, ini yang bikin Pak Dani kabur. Ya, ketika saya jelasin. Ya, tapi karena banyak teman-teman yang minta, tolong deh Pak jelasin apa itu blockchain. Oke lah, saya akan nyoba gimana caranya supaya Bapak Ibu di sini jangan kabur. Ya, seperti Pak Dani, oke? Nah, kemudian ada yang namanya nonce. Nonce ini adalah angka random. Ya, angka random, oke? Nah, kemudian ada timestamp. Timestamp ini artinya waktu yang waktu di mana blok ini terbentuk. Ya, jadi kalau ibaratnya ini formulir ini ada data-data transaksi, kemudian ada catatan transaksi sebelumnya itu hashnya apa, ya, terus kemudian kapan terjadinya, jadi gini, dicap nanti ada capnya itu nonce, ya, kemudian kapan ini dicap, dikasih tanggal. Oke, nah sebenarnya ini sama nantinya dengan kita nyimpan emas. Kenapa? Kalau kita nyimpan emas, ya ini saya kasih contoh, ini baru dapat inspirasinya nih. Kita nyimpan emas, setiap kali kita nyimpan itu ada nomor segel, ya, ada nomor segel. Nah nanti setiap kali kita buka nomor segel itu
itu kita akan taruh bahwa segel terakhir nomornya berapa sebelum dibuka. Ya, terus kemudian masukin data apa, dan kemudian segel yang baru kita pasang itu apa. Nah, ini persis sama seperti ini. Ya, jadi di dalam blok ini harus ada yang namanya previous hash. Jadi ini kayak segel yang sebelumnya. Ya, dipakai untuk menentukan segel yang baru. Nah, terus ke blok ke-12 juga sama, previous hash dihitung lagi. Nah, ini saya kasih lihat, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini contoh blok pertama. Blok pertama itu selalu hash-nya 000000000, itu selalu. Ya, itu namanya Genesis block. Kalau di kripto itu namanya Genesis block, artinya blok yang pertama kali muncul. Ya, blok 0. Ya, kalau di sini blok 1 lah dia tulisnya. Sebenarnya itu blok 0, ya. Nah, kemudian nanti dari blok ini ada keluar hash-nya setelah diproses oleh miners. Muncullah mungkin hash-nya 4D 9G. Ya. Nah, begitu di blok kedua, hash ini yang 4D 9G ini akan dipakai untuk menentukan hash yang baru, yaitu 1D 2A. Nah, 1D 2A ini akan dipakai lagi untuk blok yang ketiga. Ya, 8F3P. Nah, dipakai lagi untuk blok keempat, 8F3P ini. Untuk 5P3J. Inilah yang menyatakan bahwa rantai blok tersebut bagus. Tidak terputus. Bapak Ibu bisa lihat ya, dari 4D 9G, yang berikutnya pun 4D 9G, begitu muncul 1D 2A, dipakai lagi ke yang berikutnya, dan seterusnya. Itulah kuncinya. Jadi kuncinya itu apa? Dari previous hash ini. Ya, nah sekarang saya akan kasih lihat bentuk nyatanya kayak apa. Oke, ya sebentar, saya rubah screen share saya ke sini. Ini bentuk nyatanya blockchain nih berarti Pak Yohanes? Betul, ya jadi gini, untuk melihat sebuah pergerakan dari sebuah blockchain, ya itu ada yang namanya block explorer. Ya, kenapa? Kalau Bapak Ibu melihat dari angka-angkanya aja itu pusing bacanya. Ya, kenapa? Karena ini bentuknya benar-benar cuma angka. Nah, yang bisa mentranslate atau mengartikan dari angka-angka tersebut itu adalah block explorer. Ya, kenapa? Tadi saya bilang kan hash tadi. Contoh, John kirim ke Dani sekian Nagaya, itu bentuknya kayak apa gitu. Nah, sekarang kita lihat gini. Bapak Ibu bisa lihat di paling bawah kanan, ya. Di paling bawah kanan, di sini, ya. Nagaya itu sudah terbentuk 691.561 blok. Ya. Nah, kalau kita mau ngecek nih, kapan sih pertama kali blockchain Nagaya ini berjalan? Ya, kita masukin angka 0. Nah, oke, ini adalah Genesis yang saya bilang tadi. Ini adalah blok pertama, ya, yang memulai dari blockchain dari Nagaya. Kapan terjadinya? 1 April 2018 jam 9 pagi lewat 9 menit lewat 9 detik. Jujur saya aja waktu ini terjadi saya kaget. Kenapa? Karena ini kapan terjadinya kita nggak bisa nentuin. Karena itu komputer yang ngitung. Begitu komputer ngitung, dia menemukan menemukan blok ini jam berapa? Yang saya bilang begitu ketemu ditempel sama dia. Nih saya ketemu jam sekian. Nah itulah jamnya. Ya. Kalau 1 April 2018-nya itu karena kita jalanin. Tapi terbentuknya jam 9 lewat 9, nah itu kebetulan. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini Nagaya blok. Nah, ini yang disebut dengan hash. Jadi blok 0 inilah hashnya, 0C7BB. Nah, ini adalah teknologi kriptografi yang menghasilkan tulisan-tulisan ini. Ya. Jadi bukan dibikin oleh saya bikin, oh ini tulisannya 0C7B, nggak bisa. Karena ini semua adalah dihitung oleh komputer. Ya, sekarang kita lihat. Ya, oh saya salah mouse, maaf ya, karena pakai dua komputer saya jadi bingung mouse yang mana yang mesti saya klik. Oke, nah ini kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Oke, nah ini ada hash, ya hash ini adalah yang terbentuknya kapan.
Nah, confirmation ya. Nah, ini oke. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi pada saat blok ini terbentuk ya, dan kemudian blok pertama terbentuk, dia akan nyatet next block hash. Jadi blok berikutnya berapa? Ya, blok berikutnya itu berapa ininya? Nilainya? Ini A3CF, belakangnya CB0A gitu ya. Nah, sekarang kita balik. Ya, sekarang kita balik. Kita blok yang berikutnya, blok nomor 1. Ini nomor 1 ya. Bapak Ibu lihat di sini A3CF CB0A. Nanti silahkan di rumah kunjungi nagaya.network ya. Silahkan dimain-mainin, nggak masalah Bapak Ibu. Jangan takut ya. Bapak Ibu mau ngetik apa aja di sini, silahkan. Jangan takut, nggak akan meledak. Ya, nggak akan merusak juga blockchain dari Nagaya. Jadi silahkan aja. Ya, ini adalah hanya website informasi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat, oke, bahwa blok yang terbentuk setelahnya itu inilah hashnya. Oke. Nah, kemudian ya kita lihat ya, sebelumnya kan 07CB 0C7B dan belakangnya B198. Ya. Nah, di blok yang pertama ini ada ditulis previous block. Jadi harus dicatat juga previous blocknya berapa? 0C7B B198. Nah, kalau Bapak Ibu mau rajin ya, blok nomor 2 catat lagi. Previous blocknya berapa? Next-nya berapa? Nah, samain. Sama nggak ini? Jadi inilah yang dibilang dengan chain. Ya, nyambung. Dia nyambung. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi kan ada beberapa hal yang dicatat di dalam blockchain ya. Kalau kita mau lihat, ini adalah transaksi nih. Jadi kalau di halaman pertama Bapak Ibu ada lihat, ini adalah transaksi. Di sini ada tulisan blok 691.521, 691.432, 432. Bukan berarti bloknya itu loncat-loncat. Tapi hanya blok yang ada transaksinya yang akan dicantumkan di awal sini. Ya, kenapa? Karena kan Nagaya juga belum terlalu banyak ya transaksi peer-to-peer ya. Jadi apa sih yang dicatat di sini? Itu adalah transaksi peer-to-peer. Jadi kalau Bapak, Ibu ngirim Nagaya ke orang lain, itu akan tercatat di sini. Ya. Nah, ini lihat. Untuk transaksi ini ada blok ya, 691.432. Ini yang nomor 234 ini. Ini semua sama bloknya. Artinya apa? Di dalam blok nomor sekian, itu ada 3 transaksi yang terjadi. Oke? Dan ini adalah hash untuk transaksi yang bersangkutan. Jadi contoh gini. Ya, sorry. Bukan yang ini. Nih, yang ini. Ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ada transaksi. Ini sudah terkonfirmasi 131 blok. Artinya apa? Ini transaksi terjadi 131 blok sebelum transaksi yang terakhir. Oke. Nah, di sini ada address pengirim. Ini nggak penting dilihat, address pengirimnya nggak penting. Yang terpenting adalah address penerima. Ya, ini adalah address penerima. Ayo ngaku siapa yang punya address ini. Ya, jangan ngaku ya. Kita udah capek-capek bikin ini rahasia, jadi jangan ngaku. Oke. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya. Bapak Ibu kan ingat ya, di back office Nagaya, itu kan Bapak Ibu ada Nagaya Wallet Receive Address. Jadi address, alamat Nagaya kalau Bapak Ibu mau menerima Nagaya dari orang lain. Ya, inilah bentuknya seperti ini. Ya, jadi di sini nggak ada nama, nggak ada username. Ya, setiap orang itu punya address sendiri-sendiri. Oke. Nah, jadi kalau lihat di sini, ya, ini transaction ID ini isinya apa? Nah, oh ternyata ada transaksi sebesar 10 Nagaya. Ya, kepada si ini. Nah, Bapak Ibu tahu nggak ini siapa? Nggak tahu. Makanya di teknologi aset kripto, teknologi cryptocurrency, itu ada yang namanya asas transparan tapi rahasia. Apa itu? Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada transaksi ya yang masuk ke wallet ini. Sebanyak berapa? Tapi tahu nggak itu siapa? Nggak tahu. Yang tahu hanya yang ngirim dan yang menerima.
Selain itu nggak ada orang yang tahu. Ya, jadi inilah yang namanya transparan tapi rahasia. Oke. Nah, sekarang ya ini bisa dilihat lagi. Ya, kalau kita klik mata ini, ya, nah ini bisa dilihat bahwa di blok ini, blok nomor 691.432 ini ada 3 transaksi. Oke, jadi ada transaksi yang tadi dan yang ini. Nah, ini berapa jumlahnya nih? Ya, oh ini ada yang transfer 1 Nagaya nih. Oke, ke alamat ini. Ayo coba, siapa yang ngaku? Ada nggak orangnya di sini? Yang punya wallet address ini coba diingat-ingat. Gitu. Ya, nah jadi ini adalah salah satu alat untuk melihat, ya, Explorer ini untuk melihat transaksi yang terjadi, ya, kemudian blok itu benar apa enggak. Nah, inilah alatnya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan ya, yang mau browsing-browsing Nagaya Explorer ini silahkan, ya. Nah, ini ada transaksi blok nomor 690.924, ini ada 2 transaksi. Nah, ini sorry, ya. Ini kapan terjadinya? Itu ada semua. Nah, ini kalau diklik, ya, yang kayak tadi, blok sebelumnya, ya, hashnya 61198C17D. Kita lihat blok sebelumnya. Ya, 61198C17D. Jadi itulah hash ini ya, kode-kode hash inilah yang membuat kita bisa ngecek ini sebenarnya bloknya bener nggak nih, keputus nggak nih, ya, atau kalau ada orang bilang dihack, itu ketahuannya dari situ semua, ya, bloknya itu nyambung nggak gitu. Jadi salah satu tugas juga dari tim kami, dari tim IT adalah untuk ngecek terus ini blok Explorer. Gitu loh. Jadi sehari kita kadang-kadang random cek berapa kali untuk ngelihat, ya. Walaupun blok itu nggak ada isinya ya. Contoh 691.563 ini blok terakhir yang terbentuk ya. Nah, ini nggak ada isinya, 0, semua 0, ya. Ini artinya apa? Ini blok tidak ada transaksi apa-apa. Tapi tetap blok itu akan terbentuk. Jadi walaupun tidak ada transaksi, blok itu tetap berjalan. Ibarat kata, mau ada penumpang, nggak ada penumpang, kereta tetap jalan. Ya, ini prinsip kereta luar negeri. Mau ada penumpang, nggak penumpang, jalan, nggak ada nunggu-nunggu. Itu dia. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Ya. Nah, sorry. Bapak Ibu, jadinya sudah paham tentang blockchain? Ya. Jadi siapapun ya Pak ya, sebenarnya ini bisa mengakses Block Explorer Nagaya dan mereka bisa melihat-lihat dan... Betul. Oke. Ya, jadi bagi Anda yang ingin melihat Block Explorer dari Nagaya yang tadi kasih oleh Pak Yohanes, silahkan masuk ke nagaya.network, betul ya Pak Yohanes ya? Betul. Di website kita juga ada, di situ di paling bawah ya tulisannya Block Explorer. Iya, atau dari website paling bawah Block Explorer. Betul. Itu nanti akan diarahkan ke website Explorer dari Nagaya. Oke. Kan dari Bu Swita, Pak Yohanes. Nggak cukup untuk memahami semua materinya, perlu diulang-ulang lagi. Boro-boro Ibu ya, saya pun sampai sekarang masih perlu mengulang-ulang. Iya, silakan lanjutkan Pak Yohanes. Oke, ya. Nah, sekarang sebenarnya Bapak Ibu ya, apa sih teknologi ya? Sebenarnya apa sih teknologi yang membuat cryptocurrency atau crypto aset itu menjadi powerful, ya, menjadi sangat kuat, ya. Sebenarnya bukan blockchain-nya, tapi teknologi distributed ledger dan decentralized network. Itu adalah teknologi yang membuat Bitcoin itu atau cryptocurrency lain menjadi sangat powerful. Ya, kenapa? Ini saya kasih lihat. Teknologi network itu ada beberapa macam. Ya, yang pertama adalah teknologi centralized. Ya, centralized itu artinya apa? Setiap ada node, setiap ada komputer lah, kita bicara komputer ya. Setiap ada komputer itu akan nyambung ke satu komputer utama. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi semua ini mereka cuma nyambung ke satu. Semua nyambung hanya ke satu komputer utama. Ya. Ini contohnya apa? Bapak Ibu kalau ada install aplikasi ya, yang depannya G, Y, G, B gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu nyambung ke satu server. Satu komputer utama dari mereka.
Ya, itu yang namanya dengan centralized network. Ya. Nah, kemudian yang kedua, itu ada yang namanya bukan semi decentralized ya, tapi semi centralized. Contohnya apa? Ini ada komputer utama, dia bagi tugas kepada dua komputer yang lain. Ya, sehingga kalau ada komputer-komputer yang akan nyambung, itu nyambungnya ke salah satu aja, nggak kedua-duanya. Ya, bisa dilihat ya. Jadi ini nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sini. Kalau ini nyambungnya ke sini. Nah, ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Contoh kayak Facebook. Ya, kayak Facebook kalau Bapak Ibu nyambung dari Indonesia, Bapak Ibu itu akan nyambung ke server yang terdekat. Ya, jadi bukan ke server Amerika, bukan, server yang terdekat yang dimiliki oleh Facebook. Kalau Bapak Ibu lagi di Jepang, akan nyambung ke server yang terdekat dari Jepang di mana. Nah, jadi nggak nyambung ke yang di tengah langsung, ya. Nah, itu istilahnya bagi-bagi kerjaan lah. Itu sama kayak perusahaan bikin kantor cabang. Jadi nggak semua urusan harus ke kantor pusat. Kita ke tempat terdekat aja. Oke? Nah, yang ketiga, decentralized network. Apa itu decentralized network? Ya, ini ada satu komputer. Begitu ada komputer kedua yang nyambung, karena mereka baru berduaan, masih mesra ya, nempel aja berduaan gitu loh. Tapi begitu ada komputer ketiga yang nyambung, ya, komputer yang pertama tadi, komputer yang ini, dia akan kasih tahu, kita punya temen loh, bukan cuma saya loh di sini loh, kita ada temen nih satu lagi. Oh iya, yang ketiga ini akhirnya nyambung ke dia. Ini kayak apa Bapak Ibu? Ini nggak mirip cinta segitiga nggak? Kalau cinta segitiga tuh kayak gini, ya. Nah ini enggak, ini lain cerita. Ya, biar nggak bosen ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, biar nggak bosen, biar nggak ngantuk gitu loh. Nah, bagaimana kalau ada komputer keempat yang nyambung? Begitu dia nyambung ke komputer pertama akan kasih tahu, kita punya dua teman lagi loh. Dia nyambung ke sini dan ke sini. Ya, ada komputer kelima, ada komputer keenam, komputer ketujuh, komputer ke-8, komputer ke-9, ke-10. Pertanyaan saya, siapa yang jadi sentralnya di sini? Nggak ada. Di sini tidak ada sentralnya. Kenapa? Karena satu komputer bisa terhubung ke banyak network. Ya, berapa banyak? Satu komputer bisa nyambung ke berapa banyak? Tergantung yang punya komputernya. Standarnya adalah 5 koneksi. Itu standarnya. Tapi kalau kita mau bikin komputer saya mau sambung ke 100 komputer lain, bisa. Tapi ya Bapak Ibu harus ingat bahwa artinya bebannya lebih berat. Ya, internet kita bebannya lebih berat. Komputer kita juga bebannya lebih berat. Makanya harus dicari angka yang optimal, bukan maksimal, bukan minimal, tapi yang optimal. Ya, supaya apa? Komputer kita juga kerjanya bagus, nggak berat, ya kan? Tapi bisa menjamin desentralisasi dari sistem tersebut. Oke, nah kenapa dibuat seperti ini? Tadi saya bilang powerful ya. Kenapa dibuat seperti ini? Oke, sekarang kita lihat. Kalau ini bentuknya seperti ini, tadi ini apa namanya? Centralized ya. Nah, ini sentralnya. Kalau ada yang mau macam-macam, gimana caranya? Matikan yang di tengah. Begitu mati yang di tengah, apa yang terjadi? Semuanya bingung mau nyambung kemana, betul nggak? Ya, semuanya bingung mau nyambung kemana. Ada komputer baru muncul pun bingung mau nyambung kemana. Karena komputer yang dipakai buat nyambung udah nggak ada, udah hilang. Nah, bagaimana dengan semi-centralized? Ya, tujuan ini dibikin buat apa sih? Kalau seandainya yang satu ini rusak, ya, yang 4 ini tahu, oh kita nyambung ke sini. Betul nggak? Tapi begitu yang ini rusak, udah bingung mereka mau nyambung kemana. Ya, artinya apa? Untuk semi-centralized, itu tetap walaupun komputer yang membantu banyak, tapi jumlahnya nggak segitu banyaknya gitu loh. Jadi kalau mau diserang, ya gampang. Ya, saya nggak mau bilang siapa yang nyerang ya. Saya nggak mau bilang siapa yang nyerang. Ya, tapi Bapak Ibu tahu siapa yang selalu berusaha untuk
menjatuhkan crypto aset. Ya, makanya saya bilang gini, mereka tidak mungkin menghentikan sistem dari crypto aset, cryptocurrency. Nggak mungkin, karena desentralisasinya ini. Nah, bagaimana kalau yang begini? Tadi kan tahu ya, komputer pertama kan yang ini nih. Ya, sorry. Nah, komputer pertama kan yang ini nih. Ya, begitu ini dirusak, yang lain masih nyambung. Begitu ada yang baru, oke, begitu ada yang baru lagi, tadi saya kasih lihat ini ya, kenapa ini jadi, sorry saya lupa, ya. Kalau yang sistemnya begini, ya, database itu ada di mana sih? Yang nyimpen catatan transaksi ada di mana sih? Itu adalah di sentralnya yang ini tadi. Makanya kenapa kalau nyerang itu yang pegang database. Ya, selalu begitu. Kalau mau diserang yang pegang database. Begitu yang pegang database habis, ya udah, sistem itu udah nggak jalan. Ya, sama kayak begini. Begitu yang megang database habis, hilang, udah sistem nggak jalan. Nah, di crypto aset, di teknologi crypto aset, cryptocurrency ini, ya, ada satu kelebihannya, yaitu apa? Semua komputer tadi itu memegang catatan transaksi, blok-blok tadi dari awal sampai detik terakhir. Itu semuanya pegang. Nggak ada yang bilang, kamu nggak boleh pegang ya? Nggak. Semuanya pegang. Ya, makanya sini saya kasih semua warnanya berubah. Sehingga apa? Kalau yang pertama doang yang diserang, yang lain masih pegang data transaksi. Begitu ada yang nyambung, dia pun megang data transaksi. Begitu ada yang nyambung lagi, nah, pegang lagi data transaksi. Kalau di Nagaya, Bapak Ibu download ya, namanya Qt Wallet, itu Bapak Ibu artinya menjadi salah satu dari node ini. Ya, menjadi salah satu partisipan dari Decentralized Network Nagaya. Nah, itu Bapak Ibu begitu nyambung, Bapak Ibu akan lihat bahwa Bapak Ibu itu mendownload, ya, menyimpan data-data transaksi Nagaya dari awal sampai dengan terakhir. Itu dia, ya, dari awal sampai dengan terakhir. Nanti saya kasih lihat Qt Wallet Nagaya seperti apa, ya. Nah, kalau di Nagaya masih sedikit Bapak Ibu, jadi mungkin ngedownload itu sekitar 2 jam selesai. Ya, kalau kecepatan internetnya lumayan oke. Tapi kalau Bapak Ibu ngedownload punyanya Bitcoin, itu di tempat kita aja yang internetnya bisa dibilang udah wow, itu butuh waktu 6 hari. Ya, komputernya nggak mati-mati. Dan itu besarnya sudah 240 GB. Ya, udah 240 GB itu kalau nyimpen lagu udah ratusan ribu, kalau nyimpen video udah berapa ribu video gitu ya. Nah, itulah dia. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Ya, ini saya bilang tadi decentralized network. Ya, distributed ledger. Jadi ledger itu akan berjalan. Setiap kali ada transaksi yang terjadi, contoh tadi yang transaksi di ujung ya. Nah, dia akan kirim ke setiap node yang ada. Sehingga setiap node itu akan megang data transaksi yang sama. Ya, jadi nggak mungkin satu node megang transaksi beda dengan node lain, tidak. Mungkin ada keterlambatan sedikit. Kenapa? Karena dia matiin. Jadi kalau dia matiin ya, dia kan nggak dapat transaksi terakhir. Tapi begitu dia nyalain, ya, dia akan ngedownload lagi transaksi-transaksi yang dia belum punya. Nah, itu dia, ya. Jadi kehebatannya adalah di sini. Jadi begitu ada yang nyambung baru nih, dia nyambung, ya, dia akan dibagi. Dia akan ngedownload ledger tadi, catatan transaksi tadi. Nah, disinilah powerfulnya. Ya, kalau mereka mau mematikan crypto aset, cryptocurrency, mereka harus matiin internet seluruh dunia. Ya, kenapa? Semua orang pegang catatan. Jadi sebenarnya crypto aset ini adalah teknologi backup data yang paling fenomenal. Biasanya kita kalau bikin program, kita backup data itu paling ke mirror server ya. Jadi server yang kita pakai khusus untuk nyimpen data itu paling 2, 3, 4. Paling banyak ya 10 aja udah luar biasa. Itu berarti udah data-data yang sangat-sangat sangat-sangat penting gitu ya. Nah,
sampai di backup ke 10 komputer gitu loh. Nah ini lebih hebat lagi, ya. Bitcoin itu sudah mungkin ada sekitar hampir 1 juta node. Artinya ada 1 juta komputer yang menyimpan data Bitcoin dari awal sampai sekarang. Itu dia, ya. Jadi kalau mau dimatikan, ya udah cari itu satu-satu komputernya, rusakin. Itu istilahnya gitu loh. Oke. Nah, sekarang tadi kita lihat ya, banyak yang bilang gini, Pak, data itu kan bisa ditemper, Pak. Betul. Ya. Kita bisa merubah data. Tapi dengan sistem yang dipakai oleh kripto aset ya, Bitcoin dan lain-lain termasuk Nagaya, sulit. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi sulit sekali untuk mentemper data. Kenapa? Yang pertama, tadi Bapak Ibu lihat ya, di sini hash yang awal nyambung 4D 9G, 4D 9G, ya, ini 1D2A nyambung. Begitu ada satu aja transaksi yang dirubah, ya, di suatu blok, itu nilai hashnya pasti akan berubah. Nah, begitu yang ini dirubah sama mereka, ya mereka berusaha untuk merubah yang ini, blok berikutnya kan udah nyimpen previous hash tadi, 1D2A. Ya kan? Karena kan yang dirubah kan cuma yang ini. Ya kan? Mereka mau ngerubah yang ini nih. Kenapa? Kalau Anda mau merubah transaksi, Anda nggak bisa merubah yang terakhir, percuma. Anda harus merubah dari yang tengah-tengah atau dari yang awal. Itu dia. Kayak tadi, misalkan si C, ya, si C tadi kan yang nggak boleh transaksi. Wah, udah deh, saya di blok nomor sekian, saya bikin seolah-olah saya terima berapa ratus gitu. Nggak bisa, dia cuma rubah di belakang, nggak bisa, dia harus rubah di tengah-tengah. Ya, nah begitu dia rubah di tengah-tengah, berarti yang di tengah-tengah ini akan berubah nih. Sedangkan blok yang ini kan udah terbentuk. Dia udah nyimpen data bahwa previousnya adalah 1D2A. Begitu ini ditemper, chain-nya pecah, chain-nya rusak. Ya, chain-nya rusak, dan ini membuat dia harus menghitung ulang. Dia harus menghitung ulang lagi. Kenapa? Karena ini harus disamain dari 5U3Z, pencet. Ya. Dari 5U3Z ini, dia harus samain lagi, ini 5U3Z, nanti ini berubah lagi. Ya, ini disamain lagi, ini berubah lagi, dan terus ke belakang. Ingat kata saya tadi ya, blok itu terjadi bukan hanya pada saat terjadi transaksi, tapi terjadi terus-menerus. Kalau di Bitcoin diharapkan setiap 10 menit. Kalau di Nagaya diharapkan setiap 2,5 menit. Itu dia, ya. Jadi jalan terus dia, suka nggak suka, ada nggak ada, jalan terus. Gitu, oke? Jadi otomatis kalau dia mau mentemper, ya, dia butuh teknologi yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat cepat untuk bisa ngalahin blok-blok yang udah terjadi. Itu yang pertama, kenapa dia sulit. Yang kedua, ya, ini Bapak Ibu lihat, ya, ini ada node nomor 1, node nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini mau ngebandel nih ceritanya. Ya, dia mau mentemper, dia mau ngerusak transaksi yang ketiga yang di bawah ini nih, yang saya kasih tanda orange. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, karena ini berubah, otomatis hash-nya berubah. Ya, yang di atasnya jadi orange. Otomatis atasnya lagi berubah. Otomatis atasnya lagi berubah. Otomatis kotak gedenya berubah. Ya, otomatis blok berikutnya pun berubah. Begitu blok berikutnya berubah, ingat ya, ini kan dicek sama yang lain. Betul nggak? Kok beda ya? Kok dia beda sendiri nih datanya? Apa yang terjadi? Biasanya IP address ini akan diblokir. Ya, jadi dinyatakan bahwa ini ada orang yang mau curang. Jadi itu sebabnya semakin banyak node, semakin banyak yang akan memverifikasi data. Bukan menghitung ya, beda. Kalau menghitung itu miner. Yang memverifikasi itu adalah pemegang ledger. Walaupun dia nggak ngitung. Tapi kan dia punya pegangan, dia punya catatan. Saya ini bandel nih, saya mau ngerubah. Ya, Pak Yons, ngecek bukunya. Ini beda loh ini. Ya, terus Pak Robert, sorry, saya sebut yang kelihatan aja di sini ya. Pak Robert, beda juga nih.
Pak Samuel, ini juga beda nih, ya kan? Pak Sarbini, ini juga beda ini. Nah, ya udah, apa yang terjadi? Akhirnya saya punya komputer diblok oleh network. Apa yang diblok? IP address-nya. Ya, jadi kalau dia mau nyoba lagi, dia harus cari IP address lain. Nyoba lagi cari IP address lain, nyoba lagi cari IP address lain. Ya, nah itu menjadikan lebih sulit. Ya, bayangkan blok berikutnya udah kebentuk lagi yang di atas, dia ditolak lagi. Blok berikutnya, ya kan, dia nyoba lagi, ditolak lagi. Karena beda, semua udah beda. Depan beda, belakang beda. Gitu loh, ya. Kalau bapak ibunya beda, anak-anaknya pasti beda. Jadi itulah kenapa blockchain itu katanya tidak bisa, sangat sulit untuk ditemper ya Pak Yohanes ya? Betul, sangat mustahil untuk ditemper. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, bukan berarti nggak bisa. Tuh ya istilahnya. Betul. Oke, nah itu terjadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat tadi, ya kan tadi ada istilahnya node ya. Jadi semua yang ada di sini itu memegang ledger. Nah, sekarang kita lihat gini. Siapa sih yang jadi miner? Apa sih yang dibilang miner gitu ya? Miner itu adalah komputer yang mendedikasikan diri. Bukan hanya menyimpan database tadi, bukan hanya nyatet. Tapi mereka mau menghitung transaksi. Ya, menghitung blok itu. Nah, sehingga nanti apa? Sorry, belum masuk ke situ. Sorry, maaf. Ya, oke. Tadi yang bintik-bintik ini apa sih? Ya nggak? Yang bintik-bintik banyak ini apa sih? Itu kan node ya. Node itu sebenarnya apa? Node itu sebenarnya adalah core atau Qt wallet. Ya, itu adalah dompet penyimpanan. Sebenarnya, ya, core atau Qt wallet. Nah, apa sih core dan Qt wallet itu? Ya, core atau Qt wallet ini adalah wallet yang memiliki, tadi saya bilang ya, dia nyimpen database penuh. Jadi dia nyimpen data nih, dari awal blok itu berdiri, udah terjadi transaksi apa aja, ya kan? Dia nyimpen semuanya. Jadi dia harus nyimpen semua data blockchain tersebut. Dan fungsi-fungsi yang memang didedikasikan untuk cryptocurrency tersebut. Nah, ciri-cirinya apa? Ya, yang pertama, core atau Qt wallet itu dia hanya bisa menyimpan single currency. Artinya apa? Dia cuma bisa nyimpan satu currency aja. Contoh, core Qt walletnya Bitcoin ya hanya bisa nyimpan Bitcoin. Nggak bisa nyimpan Ethereum, Doge, nggak bisa. Ya. Qt wallet Nagaya hanya bisa dipakai untuk menyimpan Nagaya saja. Nggak bisa dipakai nyimpan yang lain. Oke? Nah, terus kemudian dia ledger keeper. Ya, dia nyimpan database. Nanti saya kasih lihat. Terus kemudian dia multiple connection. Ya, jadi kalau cuma dia nyambung ke satu server atau satu IP, mohon maaf, itu bukan Qt wallet. Ya, nanti kita bisa kasih lihat gimana cara ngeceknya. Oke, nah kemudian dia bisa menciptakan address. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gini ya, kalau di wallet Bapak Ibu, ya di wallet di website ya, itu kan ada Nagaya receive address ya, wallet receive address. Itu nggak pernah berubah. Kenapa? Karena itu bukan Qt wallet. Itu adalah web wallet dari Nagaya. Jadi saya kasih tahu bedanya apa. Ya, kalau di Qt wallet Nagaya bisa menyimpan banyak sekali address. Bisa create banyak sekali address. Nah, terus kemudian di core Qt wallet ini dia memiliki public dan private key. Nah, kalau semua ini ada, barulah dia bisa dibilang sebagai core atau Qt wallet. Ya. Nah, sekarang saya kasih lihat bentuknya seperti apa sih, ya. Oke, saya sharing screen. Oke, apakah kelihatan Nagaya Wallet? Ya. Di sini sudah ada beberapa orang ya yang pernah mendownload. Saya nggak tahu masih punya apa enggak. Ya, contohnya Pak Rindu, ya, terus kemudian Pak Ribenson, ya, itu pernah saya downloadin Qt Wallet dan saya pernah kasih lihat bagaimana prosesnya, ya, mudah-mudahan masih ada, ya. Nah, jadi Nagaya Wallet ini hanya bisa di-download di PC atau laptop, nggak bisa di handphone, ya, nggak bisa di handphone. Dia hanya bisa berjalan di Windows, Mac OS, sama Linux.
ya. Jadi nggak bisa di handphone. Jadi kalau ada yang bilang ini Qt Wallet, Core Wallet, ya, yang di handphone, bukan. Itu bukan Core Wallet, bukan Qt Wallet. Sama kan kita ada Nagaya Wallet ya, yang bisa di-download di Android ya. Itu bukan Qt Wallet. Ya, Qt Wallet hanya bisa di-download di laptop atau PC. Ya. Nah, sekarang kita lihat tadi satu ya. Di sini kelebihannya yang pertama. Bapak Ibu lihat, di sini ada yang namanya receive, ya. Ini ada ini no label, masih no label, adresnya ini Yohanes, ini saya pakai nama saya, adresnya ini, ya. Kemudian saya kasih lagi, misalkan saya mau create lagi nih, ya, Dani, oke, muncul lagi nih, Dani, adresnya beda lagi, ya. Saya mau bikin lagi, ya, Pak Yons Manado, ya, muncul lagi nih Pak Yons punya nih. Nah, ini fungsinya apa? Tadi Bapak Ibu tahu kan ya bahwa di sistem dari crypto aset ini adalah transparan tapi rahasia ya. Nah, saking rahasianya nih, kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang ngirim kita. Ya, kita nggak tahu siapa yang ngirim kita nih. Nah, bagaimana caranya kita tahu? Kalau dia nggak laporan nih, misalnya Pak Dani nih, ya, saya kasih cuma semua nih yang no label nih. Ya, yang paling atas nih saya kasih ke Pak Dani, saya kasih ke Pak Yons, saya kasih ke Pak Samuel, saya kasih ke Pak, karena kebetulan namanya sama, Yohanes Chandra itu ya. Nah, saya kasih semua ke situ. Ya, begitu ada yang ngirim ke saya, ya, masuk nih di address ini, saya jadi bingung, ini siapa yang ngirim? Betul nggak? Ini siapa yang ngirim? Nah, makanya di sini saya bisa create, ya, saya bisa create, ya, banyak sekali. Jadi kalau buat Pak Dani saya kasih yang ini. Nih Pak Dani, kalau mau kirim Nagaya ke saya pakai address yang ini ya. Begitu masuk, dikasih tahu, oh ini masuk untuk wallet Dani. Artinya apa? Oh ini yang ngirim Dani. Atau ini Pak Yons Manado, ya, saya kasih yang ini. Supaya saya tahu, oh kalau nanti ada yang masuk ke sini berarti yang ngirim pasti Pak Yons, karena nggak mungkin orang lain tahu. Gitu loh. Nah, saya bikin lagi Pak Samuel, ya. Samuel. Saya kasih lagi ke Pak Samuel. Berapa banyak yang bisa dibikin di sini? Sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu bisa Google ya di internet ya. Possibility Bitcoin address possibility. Kenapa saya nggak mau nyebutin? Karena panjang banget. Angkanya itu panjang banget. Setiap manusia di dunia itu kalau setiap orang pegang wallet begini, mereka bisa create, kalau saya nggak salah, 1 juta miliar wallet address. Satu orang. Penduduk dunia ada berapa? 8 miliar. Dari 8 miliar itu setiap orang masih bisa create 1 juta miliar wallet address. Ya. Nah, ini yang pertama. Oke. Sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu tahu ya, di Nagaya holder kita ada 37.000. Ya, berarti di satu wallet Nagaya yang dipegang oleh perusahaan itu ada 37.000 address. Ya, dan itu tidak akan berhenti. Oke, jadi berapapun bisa di-create. Yang pertama tadi ya, jadi dia bisa meng-create multiple address. Yang kedua, ya, Bapak Ibu lihat di sini, number of connection 4. Artinya apa? Artinya wallet ini, komputer saya sedang terhubung dengan 4 wallet yang lain. Dengan 4 wallet yang lain. Ya, dengan 4 komputer yang lain. Oke. Nah, tadi dibilang apa? Kan tadi multiple connection ya, berarti ini sudah salah satu syarat. Oke. Yang berikutnya, dia memiliki fungsi penuh dari sebuah blockchain. Ya. Nah, di sini saya kasih lihat. Di sini ada yang namanya konsol. Ya. Silakan dicoba-coba, tapi ada beberapa fungsi. Kalau ini masih kosong ya, silakan coba-coba. Tapi kalau udah ada isi, hati-hati. Ya. Nah, ini contoh. Saya masukin di sini ya, help ya. Ini adalah list perintah-perintah yang bisa kita jalankan melalui wallet ini. Ya, contoh, saya mau tahu saya punya wallet ini nyambung ke IP mana aja ya, get peer info. Berarti komputer saya lagi nyambung ke IP 46101, 1386886, 178.128 dan seterusnya. Ya, nah terus saya mau tahu lagi, ya, misalkan. Ya, saya mau tahu lagi. Nah,
ini get block. Tapi ini saya harus buka ini dulu sebentar ya. Saya harus buka Nagaya Network kita lagi. Ini untuk melihat apakah benar sih ya saya punya wallet ini memang benar-benar menyimpan database ya. Nah ini saya kasih lihat sebentar ya. New share. Oke, share. Oke ya. Nah ini saya buka blok nomor 691.521 ya. Kan ada 2 transaksi nih. Ya, nah ini kan hashnya. Tadi kan ingat ya, setiap blok ada hash. Nah ini saya copy. Ya, sekarang saya buka. Ini kesulitan kita juga nih kalau mau demo pada nih, karena nggak bisa split screen. Ya, nah saya masukin di sini nih. Oke, tadi perintahnya adalah get block. Ya, terus hashnya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini hashnya. Confirmation-nya udah 61. Tadi height-nya 691.521, betul ya? Nah, terus kemudian ada 2 transaksi ya. Ini satu. Nah, kemudian ada previous block hash sama next block hash. Nah, ini kalau kita copy, ini kan next ya. Berarti nanti angkanya 691.522 height-nya. Ya. 691.522. Ini data ini itu ada di komputer kita, bukan ngambil dari internet. Jadi walaupun internet kita matiin, kita jalankan konsol ini data-data ini tetap keluar. Berarti data itu disimpan di setiap desktop itu ya? Betul. Berarti tidak terhubung dengan internet? Tidak. Berarti beda komputer nggak bisa menyimpan data yang sama? Sama, karena nanti pada saat kita nyambung, kan komputer itu saling memberikan data, update data. Saya punya data yang terakhir nomor sekian loh. Saya punya cuma nomor sekian nih. Jadi dikirimin lah. Tapi satu node tidak bisa diwakilkan oleh komputer lain ya berarti ya? Satu node itu fokus satu komputer ya? Betul. Nah, tadi di sini kan ada yang namanya private key ya, ingat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini private key ini sangat penting ya. Kenapa saya bilang private key ini sangat penting ya? Ini adalah kayak kita punya kunci berangkas. Ini yang paling penting, ini kita punya kunci berangkas. Jadi setiap address ini itu ada private key-nya. Ya, contoh. Ya. Ini saya ambil yang Pak Samuel ya, saya copy. Saya mau keluarin nih. Ya, saya mau keluarin private key dari address-nya Pak Samuel ini ya. Nah, jadi saya balik lagi ke konsol. Ya, itu perintahnya dump private key. Nah, ini adalah private key dari wallet yang tadi saya kasih label Pak Samuel. Kalau ini ketahuan orang, private key ini ketahuan orang, diambil, kemudian dia masukin ke walletnya dia, itu bisa diimport. Key ini bisa diimport. Maka seluruh balance, seluruh saldo yang ada di balance di addressnya Pak Samuel ini akan pindah jadi punya orang itu. Ya, ini sebabnya harus hati-hati Bapak Ibu. Private key ini sangat sensitif. Kalau ada yang bisa ngambil data kita ini, artinya dan dia klaim ya, dan dia punya wallet, artinya semua kita punya koin akan berpindah ke dia. Ini harus hati-hati. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih contoh ya. Saya akan kasih contoh seperti apa sih peer-to-peer ya, peer-to-peer transfer. Ini Bapak Ibu lihat ya, balance-nya masih 0 ya. Unconfirm-nya 0, oke. Nah, saya akan pakai komputer yang satu lagi untuk ngirim. Sebentar ya. Oke, saya share screen yang ini. Oh, ini walletnya belum saya buka tadi. Oh iya, belum saya buka. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Itu tadi ada tulisan 3 hours behind ya. Artinya apa? Wallet ini ketinggalan database selama 3 jam terakhir. Makanya dia ngedownload dulu. Ya, nah ini kita lihat. Ada nyambung ke 4 juga.
Ya, ada nyambung ke 4 connection. Oke. Nah, ya sekarang tadi saya mau kirim, ya ini kebetulan saya udah save, jadi saya mau kirim ke addressnya, Waduh, belum saya save ternyata. Bentar ya, saya lihat dulu di komputer yang satu lagi. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Jadi inilah cara kerja Qt Wallet dari Nagaya ya, bagi Anda yang sedang. Iya. Berarti Pak Yohanes, ini sambil menunggu, berarti Qt Wallet Nagaya ini cara kerjanya sama persis dengan core wallet dari Bitcoin? Sama persis. Sama persis. Sama persis, betul. Cuman bedanya memang Qt Wallet ini khusus untuk Nagaya. Betul. Nah, jadi kalau core wallet itu memang khusus untuk Bitcoin. Betul. Oke, berarti kalau koin-koin yang memiliki Qt Wallet adalah koin-koin yang memiliki blockchain sendiri pastinya ya, Pak Yohanes? Betul. Jadi kalau yang punya Qt Wallet itu berarti mereka punya blockchain sendiri. Oke. Bentar ya. Berarti harus di-copy dulu dan kemudian address tersebut dimasukkan ke dalam Qt Wallet tadi ya, Pak Yohanes ya? Betul. Oke. Saya udah copy, tapi kok nggak ke itu tadi. Oke, nah sambil menunggu, bagi Anda yang masih semangat ya, ya hari ini kita belajar tentang benar-benar daging semua, bukan cuma daging, kita lihat langsung cara kerja dari blockchain dan blockchain Nagaya itu seperti apa ya. Sambil kalau memang Anda punya pertanyaan, silahkan gunakan fitur chat, mungkin nanti setelah ini kita akan menjawab sekitar ya, kita lihat waktu ya, mungkin sekitar 3 atau 4 pertanyaan, jadi silahkan dikirimkan, kita nanti akan diskusi sama-sama. Pak Yohanes, kalau udah ketemu kabarin ya. Kalau saya mau cek. Oke, udah. Oke, ya, baik, silakan. Saya akan kirim ya tadi ya ke alamat ini nih. Ini yang Yohanes ya. Nah, ini saya kirim misalkan contoh 5 nugget ya. Oke, are you sure? Yes. Ya. Nah, ini saya password. Jadi harus di password ya Bapak Ibu ya. Qt Wallet itu ya, bukan berarti ada di komputer kita terus terserah aja gitu. Ya, aman lah komputer kita ya, udah saya iniin, udah saya password komputer saya, nggak mungkin lah bisa diiniin, bisa di hack orang lah segala macam. Tapi tetap sebaiknya Qt Wallet itu tetap di password ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada masuk untuk wallet address yang nama Yohanes. Dan ya, itu langsung. Ya, tapi lihat di sini unconfirmed. Oke. Jadi kita udah bisa lihat jumlahnya, tapi belum terkonfirmasi. Jadi dia nunggu 6 blok terjadi. Setelah transaksi ini, dia nunggu 6 blok terjadi, ya baru dia akan pindah ke balance yang terkonfirmasi. Baru abis itu bisa kita pindah-pindahin. Ya, baru abis itu bisa kita pindah-pindahin. Oke, nah itu bedanya. Oh, itu ya, langsung itu sistem kerjanya. Itu langsung masuk Pak di atas? Nah, ya, ini kita lihat ya, transaction ya. Di sini ada, tunggu sebentar. Saya jadi bingung karena dua komputer, saya jadi bingung. Nah, ini ada tanda jam ya. Nah, ini kalau kita hovering, unconfirmed, 1 dari 6. Ya, 1 dari 6 transaksi. 1 dari 6 konfirmasi. Nah, di sini ada transaction ID Bapak Ibu. Lihat ya, ada transaction ID. Oke. Nah, kita lihat di sini nih. Di kita punya Nagaya Explorer. Itu berarti bisa dicek, bisa diverifikasi ya, Pak Yohanes ya? Transaction ID itu. Betul. Nah, ini lihat ya, ada di blok 691.585 ada hash-nya ini. Ini kode transaksinya, tax ID-nya sejumlah 5 Nagaya. Belum muncul Pak Yohanes. Ya. Kayaknya layarnya. Sorry. Ya. Sorry, maaf. Saya pikir kepala saya yang sudah mulai berasap, Pak. terlalu banyak screenshot jadi bingung nih. Ya, udah kelihatan kah? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, ini ada blok 691.585 nih. Ya. Nah, ini ada hash-nya. Oke. Nah, ini kalau kita klik di hash ini, ya, jadi ada yang ngirim dari ini ke address ini. Jumlahnya ya, sejumlah 5.
Ya, kita lihat address ini ya, belakangnya EEU, depannya NMB ya. Ya. Lihat, yang Yohanes EEU, belakangnya, NMB. depannya NMB. Wow. Nah, Jadi kalau misalkan nanti begini Pak, kalau misalkan ada yang bilang, saya udah transfer nih, gitu kan, kita tinggal Ya. minta, oke, coba transaction ID-nya dong, kita bisa langsung cek di Block Explorer ya Pak ya? betul. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu, ya kalau ada yang bilang, Pak, saya udah transfer nih, atau Bu, saya udah transfer ke wallet Bapak Ibu, gitu ya. Nah, minta aja transaction ID. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini contoh ya, transaction, kan tadi ada transaction ID ya. Nah, ini ya ada transaction ID, kita tinggal copy, ya, kita tinggal copy, kemudian kita masukkan di Nagaya Explorer. Oke, kita masukin di sini, ya, search. Dari depan deh. Ini soalnya tadi udah kebuka. Ya, jadi dari depan, ya, kita masukin di sini. Oke, search. Nah, ini kelihatan. Wow. Recipient address. Yang paling penting adalah recipient address. Kalau recipient address ini bukan address yang Bapak Ibu punya, artinya dia bohong. Itu dia. Oke? Nah, kenapa? Yang nerima ini nggak mungkin bohong. Address ini nggak mungkin bisa sama. 2 orang, 3 orang punya address yang sama. Itu nggak mungkin. Ya, setiap orang pasti berbeda. Ya? Resipien itu penerima ya? Penerima, betul. Input address itu yang mengirim? Yang mengirim. Okay. Nah, yang mengirim ini bisa berbeda-beda. Belum tentu sama dengan address yang benar-benar dimiliki oleh orang tersebut. Jadi yang paling dilihat adalah resipiennya. Itu yang paling dilihat. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang gini, wah ini bisa di-tracking Pak, katanya Pak. Betul, kenapa? Ini tinggal diklik aja, input address, diklik. Ya kan, nanti kelihatan dia pernah nerima dari mana aja, diklik. Nah, itu nanti bisa di-tracing, tapi ya butuh waktu. Ya, butuh waktu dan butuh tenaga untuk nge-trace beginian gitu loh. Ya. Nah, sekarang saran saya adalah Bapak Ibu silahkan download Qt Wallet Nagaya. Itu linknya ada di website kita ya. Di website kita di paling bawah itu ada Nagaya Wallet ya, Qt Wallet namanya. Ya, nah itu silahkan di-download. Tapi ya, saya ingatkan bagi Anda yang mau menggunakan Qt Wallet ini, semua resiko ada di tangan masing-masing. Kenapa? Anggapannya begini, ya. Qt Wallet ini adalah safe deposit box Anda di rumah, brankas Anda di rumah. Ya, artinya apa? Kalau orang mau ngambil Nagaya Anda, dia harus ngambil komputer Anda. Ya, atau private key tadi yang saya bilang. Jadi harap dijaga Qt Wallet ini baik-baik. Dengan cara apa? Ya, dibuat password. Ya, dibuat password. Ya, di sini ada yang namanya encrypt wallet. Di setting ada encrypt wallet. Ya, masukin password. Tapi tolong passwordnya jangan lebay. Ya, jangan sampai Anda sendiri juga pusing. Kenapa? Kalau sampai ini tidak bisa dibuka, Anda lupa nih passwordnya ya, berarti Anda nggak bisa kirim Nagaya lagi kemana-mana. Bahkan saya sendiri pun yang membuat wallet ini, saya nggak bisa bukanya. Itu saking amannya. Jadi bahkan yang membuat sendiri pun tidak bisa membukanya. Karena ada beberapa enkripsi yang itu tidak bisa di-reverse. Jadi nggak bisa dibalik. Itu dia. Salah satunya adalah untuk password ini. Jadi tolong yang pertama dibuat passwordnya. Tapi tolong diingat benar-benar passwordnya apa. Karena kalau sampai lupa, artinya Nagaya itu selama-lamanya tidak bisa lagi diakses. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini brankas, ya berarti Bapak Ibu harus jaga baik-baik brankas ini, ya. Ini ada yang namanya backup wallet, ya. Nah, backup wallet ini artinya apa? Bapak Ibu menyimpan data wallet ini, ya, di backup. Kasih nama, misalkan Nagaya, ya, tanggal berapa? Sekarang tanggal 27/10/21, gitu ya. Nah,
hasil backup ini jangan disimpan di komputer yang sama. Kenapa? Kalau komputer rusak, komputer yang ngehang, ya berarti sama aja bohong, semuanya ikut hilang datanya, betul nggak? Nah, jadi simpanlah mungkin di flash flash disk atau apa, tapi yang aman, ya. Karena ini benar-benar berangkas, ini benar-benar berangkas rumah. Jadi kalau hilang berangkasnya atau nggak bisa dibuka, nggak bisa, ya udah berarti Nagayanya selama-lamanya terkubur di dalam, ya. Jadi jangan nanti minta tolong ke Pak Dhani atau ke saya atau ke tim IT kita, tolong dong Nagaya Qt Wallet saya dibuka, nggak bisa Bapak Ibu, ya. Bahkan Satoshi Nakamoto pun kalau disuruh ngehack Bitcoin walletnya Bapak Ibu yang udah keblok ke apa, itu nggak bisa, ya. Atau yang saya bilang tadi, key-nya, private key-nya itu disimpan. Jadi private key itu bisa disimpan di dalam kertas, bisa di print gitu ya. Nah itu aja. Kalau nggak tadi backupnya atau private key-nya tadi itu disimpan dengan baik-baik, dijaga bener-bener. Ya, apalagi kalau nanti Nagaya udah $1.000, $10.000 harganya ya. Nah, itu udah dijaga baik-baik walaupun itu kertas. Ya, tapi itulah hidup kita gitu loh. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang bilang begini, "Oh, saya pegang private key Bitcoin, ada berapa juta private key gitu ya." Jadi saya bilang ya, kemungkinan setiap orang itu bisa meng-create 1 juta miliar wallet address. Berarti ada juga 1 juta miliar private key untuk satu orang. Dikali 8 miliar orang, berarti itulah kemungkinan private key yang bisa dibikin oleh Bitcoin. Ya, artinya kalau Anda bisa pegang 1000 private key aja, wah itu hebat banget tuh. Dan semuanya benar, wah itu hebat banget. Ya, nah jaga baik-baik. Maksudnya gini, pergunakan wallet ini dengan kesadaran masing-masing, dengan tanggung jawab masing-masing. Ya, kenapa? Kalau juga misalkan udah kekirim ke sini, perusahaan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ingat, ini adalah berangkas Anda. Jadi ibaratnya Nagayanya udah masuk ke berangkas Anda. Ya, kalau ada apa-apa dengan berangkasnya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, jadi harap gunakan dengan bijaksana, dengan hati-hati. Dan yang satu lagi, kalau disimpan di sini, ya nantinya ya nggak dapat benefit. Karena kita nggak tahu ini siapa yang megang, betul nggak? Kita nggak tahu ini Qt Wallet siapa punya, kita nggak tahu. Bapak Ibu kalau taruh rupiah di rumah, apakah dapat bunga deposito, dapat bunga bank? Enggak. Ya, jadi kita memberikan banyak sekali pilihan, ya Bapak Ibu untuk menyimpan Nagayanya. Waduh, mohon maaf Pak Dhani, saya kelewatan dari waktu yang diberikan oleh Pak Dhani. Saya lanjut lagi aja deh. Saya lanjut dulu ya. Teman-teman masih semangat ya, masih semangat Pak Yohanes. Kita ada 100 di sini, terus kemudian di keluarga besar dan di Telegram grup lainnya masing-masing ada 70 lebih, 80, dari total sekitar 250 peserta yang sedang menyaksikan. Wow. Anda berada, selamat malam ya. Masih semangat. Oke, mohon maaf ya buat yang di Telegram, yang di apa, mungkin tadi udah berusaha masuk di sini. Nah, nanti kita akan urus lagi ini dengan Zoom, karena udah kita urus kemarin ternyata masih begini lagi. Oke, jadi saya lanjut gini ya. Nah, oke. Tadi Bapak Ibu udah tahu ya bahwa ada yang namanya Qt Wallet, Core Wallet. Nah, itu adalah wallet sesungguhnya dari sebuah crypto asset. Ya, itu wallet sesungguhnya dari sebuah crypto asset. Di mana Qt Wallet, Core Wallet ini akan berkoneksi satu sama lain. Ya, jadi mereka bukan sendiri-sendiri, bukan cuma nyambung ke satu tempat. Nah, oke. Nah, sekarang sedangkan ada yang kedua. Sorry, kok belum berubah ya. Nah, sekarang ada yang kedua, ya, wallet yang kedua, yaitu wallet yang semi-decentralized. Kenapa saya bilang semi-decentralized ya? Bapak Ibu bisa lihat yang warna kuning-kuning-kuning ini ya. Yang warna kuning-kuning-kuning ini, dia nyambung ke satu komputer, dan komputer inilah yang menyambung ke satu wallet. Ya, artinya apa? Wallet-wallet yang warna kuning ini bukan wallet sesungguhnya dari sebuah crypto asset. Ya, mereka mengambil data atau menyimpan data, ya, itu di yang ini, yang orange-orange ini nih. Nah, inilah yang merepresentasikan jumlah yang ada di wallet ini. Contohnya apa? Web wallet dari Nagaya. Web wallet Nagaya itu bukan Qt Wallet, ya,
tapi kita menyimpan data di server Nagaya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mengakses itu melihat angka yang ada di sini. Nah, angka yang di sini ini merepresentasikan angka yang ada di wallet-wallet kita. Jadi kalau di sini ada yang transaksi transfer Nagaya menggunakan web wallet, ya, artinya apa? Memerintahkan ini untuk transfer. Nah, ini juga apa? Exchanger. Jadi Bapak Ibu kalau pakai Indodax, Pintu, segala macam, ya itu bukan wallet asli dari Bapak Ibu, bukan wallet yang Qt Wallet. Ya, tapi itu adalah wallet yang melambangkan jumlah kita punya crypto aset di Indodax yang ada di server yang ini. Ya, jadi bukan yang ada di wallet yang sebenarnya. Nah, kebanyakan gini, orang bilang gini, wah Pak, kita dengar nih, ya exchanger ini dihack, ya exchanger ini dihack, exchanger ini di kripto asetnya hilang gitu ya, entah itu beneran hilang atau enggak, kita juga nggak tahu ya, klaim mereka kan, karena kita nggak tahu datanya, ya klaim mereka, ya kan. Nah, biasanya dihack yang di sini, bukan yang di sini. Tadi kan Bapak udah lihat ya, ledger itu sangat sulit untuk dihack, sangat sulit untuk ditemper. Nah, yang dihack itu yang di sini. Berarti sekarang tergantung dari keamanan yang ada di sini. Ya. Nah, banyak nih yang bertanya sama kita, Pak, Nagaya itu keamanannya seperti apa? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kita nggak bisa kasih tahu. Ya, kita nggak bisa kasih tahu Bapak Ibu keamanan kita kayak apa. Sekarang kalau Bapak Ibu ditanya orang, Bapak Ibu rumahnya seaman apa? Oh, saya pasang CCTV 7, adanya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Saya punya anjing 2, saya punya ini, punya ini, punya ini. Itu namanya sama aja ngajarin maling. Ya enggak? Nah, makanya mohon maaf, bukan kita nggak mau, kita nggak bisa buka soal begituan Bapak Ibu. Ya, kita nggak mau ngajarin. Itu dia. Ya, tapi kami selalu berusaha untuk mengamankan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terkini. Nah, ya, jadi mohon maaf kalau ada yang nanya, mohon maaf kita nggak bisa jawab. Gitu. Sama kayak Bapak Ibu kalau ditanya, bagaimana nih kan, tokonya pakai apa aja nih biar aman gitu kan? Bapak Ibu coba tanya ke bank, ini pakai apa sih itunya biar aman nih banknya, biar nggak dirampok orang gitu kan? Kalau mereka bisa sebut sih hebat. Ya, jadi ya mohon maaf sekali lagi. Ya, bukan kita nggak mau, tapi itu juga demi keamanan dan kenyamanan kita semua. Itu dia, oke? Nah, jadi ini harus dibedakan ya antara core wallet dan Qt Wallet. Core wallet, Qt Wallet, dan web dan mobile wallet. Ya, selain itu ada lagi yang namanya hard wallet. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu yang modelnya kayak token ya. Nah, itu juga hard wallet. Jadi banyak sekali tipe wallet. Tapi wallet utama itu adalah core atau Qt Wallet. Itu adalah wallet asli, native wallet dari sebuah cryptocurrency, dari sebuah crypto aset. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, mining. Ya. Jadi kalau yang menghitung transaksi, yang menghitung hash dari blok-blok tersebut itu siapa sih? Ya, itu adalah miners. Nah, miners itu apa? Miners itu sebenarnya adalah node, adalah komputer ya atau perangkat yang didedikasikan untuk menghitung. Ya, bukan cuma menyimpan, tapi dia juga menghitung. Ya, menghitung apa? Menghitung transaksi yang terjadi tadi, blok-blok yang terjadi tadi. Nah, mungkin yang ini dia saya mau jadi miners Kemudian yang ini saya mau jadi miners Ya, ini juga sama, ini juga sama. Nah, atau ini juga akhirnya ada yang ikut lagi jadi miners. Jadi bukan berarti yang tersambung dengan network ini hanya miners, tidak ya. Semua wallet dan miners itu tersambung dalam satu network yang sama. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih yang sebenarnya dihitung oleh miners? Sebenarnya miners itu tebak-tebakan. Mereka itu tebak-tebakan cepet-cepetan. Menghitung apa? Ini, angka random ini nih, yang disebut dengan nonce. Mereka menghitung ini, setiap blok itu nanti ada nonce-nya beda-beda. Nah, itulah yang mereka hitung. Ya, jadi mereka beda-beda nebak ya nih, kayak gini, sorry. Saya kasih lihat yang punya Nagaya, lihat dari sini aja deh.
Jadi Bapak Ibu, tadi pas kita lagi persiapan materi, saya sempat tanya sama beliau, Pak, nons itu artinya apa? Beliau bilang nanti ikuti ada sesinya, nanti akan saya ceritakan. Nah, benar, baru diceritakan sekarang saya. Iya, Pak Dhani mau ngeduluin. Mau nyontek saya. Oke. Nah, ini ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini nons. Ya, jadi blok nomor 6668945 itu nonsnya sekian, angka nonsnya ya. Nah, blok yang sebelumnya beda lagi angkanya ya. Blok yang sebelumnya beda lagi angkanya ya. Blok yang sebelumnya. Nah, jadi komputer-komputer ini, ya, Arenas ini, ngapain sih mereka? Ya, mereka itu berusaha untuk menebak angka nons ini berapa sih? Angka nons yang muncul untuk blok ini tuh di angka berapa sih? Itu semua nggak ada yang tahu karena semua menggunakan perhitungan algoritma matematika, ya. Jadi bukan saya yang bikin. Ini mah Pak Johannes aja nih bikin 1 miliar angka disusun gitu ya. Nanti orang suruh nebak-nebak. Bukan. Kita aja untuk menjalankan Minorsnya Nagaya ini ya kita pakai alat dan alatnya yang ngitung, bukan saya yang ngitung, gitu loh. Ya, jadi itulah yang ditebak oleh para miners, ya, angka nons ini yang ditebak. Oke, saya balik lagi. Nah, untuk setiap blok nih, jadi kalau ada yang ketemu nih, ya, kan misalkan ada tadi ya 5 miners atau 10 miners gitu ya, ada yang nebak duluan nih angka nonsnya, sehingga menghasilkan hash ini gitu ya. Nah, dia akan dapat yang namanya reward. Oke, reward per blok, ya, reward per blok. Oke, itu terdiri dari si new coin sama transaction fee. Jadi setiap blok yang itu ada 2 yang akan dikasih, yaitu new coin sama transaction fee. Ya, ini saya kasih lihat. Ini makanya kita harus cari nih mungkin Pak Dhani kalau untuk training untuk apa gitu ya, kita harus cari yang bisa sekaligus menampilkan dua ini nih, dua layar gitu ya. Dua layar secara bersamaan gitu ya Pak. Iya. Ya. Nah, oke, kita akan ambil yang ada transaksinya aja ya, biar Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Nah, ini ada transaksi. Ya, oke. Nah, ini ada transaksi dan ada reward. Ya. Cara melihatnya gimana? Reward itu biasanya agak kecil nih, 0,001 gitu ya. Ini reward. Nah, kita lihat. Ya, di reward ini ada new coins keluar, tapi new coins-nya 0. Jadi new coins yang keluar di sini adalah bentuk reward. Reward ini dari mana? Ini transaction fee. Ya, memang di Nagaya untuk setiap transaksi peer-to-peer kami belum mengenakan biaya transaksi. Tapi sebenarnya setiap transaksi yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu kami kena, ya, kurang lebih 0,001 Nagaya untuk setiap transaksi, ya kan? Nah, tapi ini nanti akan dibayarkan kepada miners, ya. Jadi kalau ini sih masih kecil, ya. Jadi transaksi Nagaya masih belum banyak. Nah, ini saya kasih lihat, ya, bagaimana kalau blok itu kosong. Blok terakhir di berapa ya? Berarti sekarang kalau transaksi peer-to-peer itu masih belum dikenakan transaction fee, tapi nanti ke depannya Pak, untuk transaksi peer-to-peer di Nagaya itu nanti akan dikenakan. Ya. Nah, ini kalau kosong itu artinya kenapa? Karena dia tidak ada transaksi. Jadi tidak ada fee yang diberikan dan tidak ada baru yang diberikan. Oh, karena tidak ada transaksi. Karena tidak ada transaksi. Oke. Tapi blok tetap terbentuk ya Pak? Blok tetap terbentuk. Walaupun tidak ada transaksi, walaupun nggak ada penumpang, kereta tetap jalan. Dan itu setiap berapa lama Pak? 2,5 menit? Kalau di Nagaya diharapkan 2,5 menit. On average lah ya. On average, betul. Kalau Bitcoin itu kalau nggak salah 10 menit ya Pak? Bitcoin diharapkan setiap 10 menit. Oke. Ya. Oke, jadi saya rasa sih mungkin cukup kali ya untuk hari ini. Karena ternyata, wow, saya udah ngomong 1 jam lebih, 1,5 jam lebih.
Dan attendance masih full, Pak Yohanes. Berarti mereka masih semangat ya, teman-teman masih semangat. Jadi ya. Sebenarnya masih banyak kalau Bapak Ibu memang mau mendalami ya, sebenarnya di Google, di apapun sudah banyak ya. Tapi secara prinsip dasar ya, bagaimana sih blockchain itu bekerja, ya kan? Bagaimana kita bisa melihat transparansinya, ya kan? Bagaimana kita bisa mengecek transaksi itu benar atau enggak, itu semuanya bisa dilihat di blockchain itu. Atau kalau yang udah jago pakai Qt Wallet, sebenarnya nggak usah ngelihat Explorer pun, dia bisa ngelihat dari Qt Wallet. Dia bisa tadi yang perintahnya banyak tadi itu loh, dia bisa menjalankan itu semua. Itu dia. Oke. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan Pak Dhani dan Bapak Ibu sekalian untuk tema kita pada malam hari ini. Waduh, mantap. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Pak Dhani, sorry, satu lagi. Saya mau kasih silakan, Pak. Silakan. Ya. Sorry ya, ini dari Block Explorer ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya dari kapan sih istilahnya blockchain Nagaya itu dibuat ya. Itu kita membuat blockchain ini menjalankan mulai dari 1 April tahun 2018. Ya, dan sedangkan Nagaya sendiri baru kita resmikan ya, baru kita legalisasikan di Singapura itu Juni ya, bulan Juni tahun 2018. Nah, jadi ini membuktikan bahwa sebelum kami memulai bahkan memulai untuk mendirikan perusahaan Nagaya Technologies ini, kami sudah mempersiapkan terlebih dahulu blockchain dari Nagaya ini. Ya, jadi banyak yang mungkin developer lain yang mereka ya PO sistemnya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, kalau kita beli barang ada sistem siap udah jadi barangnya atau sistem PO gitu loh. Nah, kalau di Nagaya kami bukan sistem PO. Jadi kami memang sudah mempersiapkan dulu blockchain dari Nagaya ini sebelum kami mendaftarkan diri di Singapura, ya baik di pemerintahnya maupun di asosiasi-asosiasinya. Itu dia. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Dhani. Nah, itu bukti ya, Bapak Ibu ya. Ini ilmu beliau ini saking banyaknya, itu nanti sesuatu yang baru akan muncul lagi ya. Jadi mungkin nanti Pak Yohanes, mungkin kita bisa siapkan sesi selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang blockchain, lebih dalam tentang... Nah, ini Bapak Ibu mengundang beliau untuk kita bikin sesi itu sangat sulit. Saya booking, Pak, tolong dong Pak ya, berbagi tentang blockchain kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita di Indonesia ini 1 bulan ya Pak Yohanes ya, lebih ya, 1 bulan, baru bilang oke pada tanggal ini ya. Jadi beliau ini sangat senang berbagi ya, dan apalagi kepada kita keluarga besar Nagaya ya, agar kita tuh memahami apa sih yang kita pegang. Jadi kita jangan cuma asal pegang aja, kita harus tahu apa yang kita pegang dan sepowerful apa sih, sekuat apa sih teknologi barang digital ini ya, Nagaya yang kita pegang ini seperti apa. Nah, itulah tugas kita ya, memberikan edukasi ya. Sekali lagi thank you Bang Pak Yohanes ya. Saya ingin rangkum dulu Pak sedikit. Nah, hari ini kita berbicara tentang beberapa hal ya, terutama tentang kripto. 4 teknologi utama yang membuat kripto ini, Pak Yohanes tolong kalau tadi nanti saya kurang tolong ditambahkan ya. Ini yang saya tangkap nih ya, adalah blockchain, decentralized network, distributed ledger, dan encryption. Betul ya? Oke. Nah, power dari sistem blockchain itu adalah decentralized network ini adalah transparan tapi rahasia. Transparan, siapapun bisa buka, tapi dia rahasia. Ya, jadi tadi Anda bisa lihat transaksi tersebut bisa Anda lihat di Block Explorer di dalam Qt Wallet, tapi Anda tidak bisa, kalau Anda bukan yang pengirim dan penerima ya, Anda nggak akan bisa tahu itu dari mana ke mana. Ya, Anda bisa lihat terkirim sekian Nagaya, tapi dari hash ini, dari wallet ini ke wallet ini, ya. Itulah yang namanya enkripsi ya, betul ya Pak Yohanes ya? Dienkripsi beberapa kali, jadilah wallet address tersebut. Nah, yang membuat blockchain powerful, dia tidak ada central network, yang berarti akan lebih sulit untuk ditemper atau dirubah. Nah, kemudian kita juga berbicara hari ini tentang berbagai macam wallet, ya. Berbagai macam wallet, beberapa diantaranya adalah web wallet, mobile wallet, ada juga hard wallet, dan juga wallet terutama dari sebuah koin itu adalah Qt Wallet, ya, wallet sebenarnya. Nah, Qt Wallet ini hanya dimiliki bagi koin-koin yang memang berjalan di blockchain sendiri. Ya, token itu tidak akan punya Qt Wallet, betul ya Pak Yohanes ya? Betul. Ya, jadi hanya koin-koin yang berjalan di blockchain sendiri, contohnya Bitcoin, Litecoin, dan Nagaya, ya, beberapa di antaranya. Nah, Qt Wallet ini memang Anda harus gunakan dengan lebih berhati-hati ya. Tadi saya sudah kirimkan linknya,
Anda kalau mau coba-coba menggunakan, mau download silakan, tapi berhati-hatilah. Karena kalau sampai sesuatu terjadi di Qt Wallet Anda, bahkan kami dari manajemen pun tidak bisa membantu Anda. Ya, tapi memang itu sangat aman seperti berangkas Anda sendiri. Ya, itulah Qt Wallet, decentralized wallet, dan juga tadi kita berbicara tentang mining. Ya, di dalam mining itu biasanya mendapatkan koin baru dan juga mendapatkan transaction fee. Nah, ini nanti harus kita rekam nih Pak Yohanes ya, agar teman-teman yang tadi mungkin belum mengikuti nanti bisa menyaksikan atau bisa mempelajari juga. Oke, baik. Nah, Pak Yohanes, mungkin kita menjawab 2 atau 3 pertanyaan ya Pak ya, karena keterbatasan waktu ya, sudah hampir jam 9 WIB. Nah, ini ada satu pertanyaan seperti ini Pak. Pak Yohanes, setahu saya, kalau sistem proof of work, kalau koinnya sudah habis keluar semua, berarti blockchain-nya tidak jalan lagi dong. Setahu saya, Nagaya itu kan juga menggunakan sistem proof of work. Bagaimana Pak? Oke. Ya, tadi kita udah lihat ya sebenarnya ya di Block Explorer ya, di Block Explorer kita, bahwa walaupun ya kan Nagaya memang sudah di pre-mine istilahnya, jadi semua koin sudah dikeluarkan, walaupun tidak ada koin baru yang terjadi, tapi blok itu tetap berjalan. Ya, jadi karena reward itu kan ada koin baru dan transaction fee. Ya, kalau tidak ada koin baru yang keluar ya koin baru 0. Kalau tidak ada transaction fee ya transaction fee juga 0. Artinya apa? Walaupun blok itu terjadi, tapi tidak ada reward yang diberikan. Tapi bukan berarti bloknya nggak jalan. Tetap blok itu akan berjalan. Isi nggak isi, tetap dia jalan. Oke, jadi walaupun koin baru tidak keluar, tapi tetap akan ada yang namanya transaction fee ya Pak ya? Betul, kalau ada transaksi yang terjadi di blok tersebut. Oke, nah berarti tadi Anda bisa lihat ya, ada 2 macam benefit. Jadi bagi Anda yang merasa bahwa mining itu hanya mendapatkan koin baru, nah itu adalah pemahaman yang keliru. Ya, kalau misalkan dalam koin dan walaupun dia itu proof of work itu ada 2 macam, yaitu adalah koin baru atau transaction fee. Ya, kalau kayak contohnya Bitcoin, dia masih bisa memproduksi koin baru, tapi kan akan ada waktunya dia akan habis, sudah keluar semua. Nah, pada saat itulah berarti para miner ini akan tetap mendapatkan transaction fee, betul ya Pak Yohanes ya? Betul. Ya, jadi semoga menjawab ya. Kalau nggak bahaya dong nanti. Begitu Bitcoin nggak ngasih reward koin baru, berhenti dong bloknya. Berhenti dong. Ya, kan katanya kan jangka panjang. Bukan seperti itu. Oke, baik. Blok tetap jalan. Oke, baik. Nah, Pak Yohanes, pertanyaan selanjutnya. Pak, sekarang kan staking lagi heboh tuh Pak. Kenapa Nagaya tidak menggunakan sistem proof of stake atau staking? Oke, baik. Jadi kita harus tahu dulu ya sebenarnya staking itu untuk apa sih sebenarnya ya? Kenapa sih dibuat staking? Ya, Bapak Ibu mungkin kita pernah bicara ya, kita pernah cerita ya bahwa apa sih yang membuat seseorang itu mau menyimpan asetnya kalau dia bisa mendapatkan nilai lebih, betul nggak? Ya, nah, sedangkan di banyak kripto aset lain, ya, mereka itu karena tidak menjalankan bisnis atau karena mereka tidak mau sharing profitnya ya, mereka nggak mau membagikan benefit kepada yang lain dalam bentuk yang real, sehingga mereka akhirnya memberikan reward dalam bentuk koinnya itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka kan berusaha nih, bagaimana caranya supaya membuat orang itu lebih mau menyimpan asetnya daripada menjual. Nah, jadi pilihannya ada 2. Kalau Anda mau simpan, Anda dikasih koin tambahan. Tapi kalau Anda mau jual, ya berarti Anda nggak dapat lagi koin tambahan, betul nggak? Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah, dari mana dasarnya mereka mengeluarkan? Kita nggak tahu nih ya. Jelas, datangnya dari mana? Nggak jelas ini perhitungannya datangnya dari mana. Nah, terus kalau koin baru terus diberikan, jadi staking itu kan adalah hasil dari koin baru yang keluar, ya, sampai nanti mencapai jumlah tertentu. Nah, apa yang akan terjadi kalau udah habis koinnya? Nah, satu hal yang mereka bisa lakukan adalah biasanya yang staking ini mereka bisa nambah jumlahnya koinnya, ya. Nah, Bapak Ibu harus ingat, pada saat koin staking ini memberikan koin-koin baru, artinya apa? Supply di market akan bertambah, betul nggak? Ya nggak? Supply koinnya akan bertambah.
Sedangkan ya prinsip market kita tahu bagaimana caranya supaya supply itu berkurang. Ya, kalau supply itu terus bertambah sampai suatu saat nanti akan ada bom waktu. Kenapa bom waktu? Karena orang pasti akan lepas ini koin-koin hasil staking ini. Karena mereka udah tahu, wah ini koinnya udah mau habis nih. Stakingnya udah nggak akan keluar lagi nih. Ya kan, ya udah mendingan saya lepas. Nah, di Nagaya sebenarnya ya, kami pun memberikan staking sebenarnya kalau dilihat-lihat. Kenapa? Kami memberikan penambahan emas. Kami memberikan benefit lainnya tanpa menambah jumlah Nagayanya. Itu harus diingat. Ya, tanpa menambah jumlah Nagayanya. Artinya apa? Kami bisa nantinya menjaga supply. Supply Nagaya itu bisa dijaga. Kami bukan menahan koin sementara dengan cara ngasih koin baru. Itu jadi kayak bisul. Ya, di dalamnya numpuk benjol tambah gede nanti meledak. Nanti pecah bisulnya. Nah, begitu udah pecah ya semua keluar. Nah, di Nagaya kita sebenarnya staking. Kalau bisa dibilang kita staking. Kenapa? Dengan Anda menyimpan koin Anda mendapatkan benefit. Tapi benefitnya bukan menambah supply. Jadi bukan malah nambah keluar koin baru, tidak. Gitu. Ya, kita memberikan benefit yang lebih real. Dan yang terpenting apa? Benefit ini terukur, berbeda dengan staking. Kalau staking nggak terukur, karena itu semua diprogram aja. Gitu loh. Ya. Nggak bergantung dari performance perusahaannya, nggak bergantung dari performance apanya, nggak ada yang jelas. Nah, makanya di Nagaya kami lebih ingin memberikan staking dalam bentuk yang real. Jadi bukan angka digital lagi, tapi kami berikan dalam bentuk yang real. Itu dia. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan Pak Yohanes ya, berarti kalau dalam bentuk staking, nah kan kita pernah ada sesi juga dengan Pak Luk ya, Pak Lukman, kita juga sempat berbicara tentang ini nih Pak. Kita bikin koin sebanyak mungkin, kan sama aja ya Pak ya, effortnya dengan bikin koin. Biayanya. Bikin koin iya, sama ya, biayanya pun sama ya. Bikin sebanyak-banyaknya, Anda beli koin tersebut, kita kasih koinnya. Ya kita nggak rugi dong, karena kan kita bikinnya memang sudah terlanjur banyak. Nah, lebih banyak koin baru yang dibuat, nah berarti supply di dalam market itu berarti bertambah, bukan justru berkurang. Betul. Ya, karena semua orang justru diberikan koinnya, berarti koin tambah lama tambah banyak yang keluar. Nah, kalau dari sudut pandang perusahaan ya, seperti yang tadi Pak Yohanes bilang, berarti tambah lama tambah banyak supply di market, di mana kita tahu hukum ekonomi, justru kita harus menekan supply agar demand naik. Dan mungkin saya rubah ya Pak ya, menekan supply dan membuat demand-nya naik. Supaya harganya naik. Supaya harga naik, ya berarti permintaan naik. Nah itu kalau dari sudut pandang perusahaan, tambah lama supply tambah banyak. Pertanyaannya berarti kalau misalkan supply tambah banyak, berarti permintaan pun harus terus mengikuti kan? Betul. Belum tentu bisa mengikuti. Belum tentu bisa. Nah kalau dari sudut pandang Anda sebagai pemegang koin yang mendapatkan staking, Anda kalau mencairkan staking tersebut, Anda harus menjual kembali koin tersebut ke market. Berarti kan menambah supply di market. Menambah kembali, itu satu. Kedua, Anda berarti kalau lagi butuh uang, Anda harus jual dengan harga miring dong. Iya kan? Kalau Anda jual dengan harga miring, berarti Anda menekan harga dong. Iya, malah menurunkan harga. Kalau terus-terusan begitu, Anda dapatnya gratis. Kalau Anda jual di bawah harga market, masih untung dong. Kalau dipikir-pikir kan seperti itu. Iya kan? Nah, jadi staking itu tidak, kalau mungkin secara jangka pendek ya Pak Yohanes ya, kalau kita lihat-lihat, wah gila dapat berapa persen per hari gitu ya. Iya, tapi dalam bentuk koin juga. Tidak sustainable ya Pak ya? Enggak. Itu udah terbukti kok. Ya, jadi makanya di Nagaya, Anda pegang Nagaya, yang Anda terima stakingnya apa? Anda terima penambahan emas dan US dollar. Datangnya dari mana? Dari proyek. Jadi kita tetap menekan supply di market, berarti Anda tetap menekan, nggak usah terlalu banyak, nggak perlu dijual Nagayanya kalau nggak perlu banget, dan Anda tetap menerima benefit. Masuk akal banget Pak Yohanes. Jadi menjawab ya, kenapa Nagaya tidak menggunakan sistem staking? Kita pernah ada satu pertanyaan Pak Yohanes ketika kita bikin AMA waktu itu. Ya. Oh ya. Ya kan? Nagaya apakah memberikan staking? Beliau suruh saya jawab seperti ini. Tidak, tapi kita berikan sesuatu yang lebih keren. Lebih baik daripada staking. Ya. Nah, itulah benefit. Thank you Pak Yohanes. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak untuk hari ini ya Pak ya. Sorry by the way Bapak Ibu kalau pertanyaannya belum terjawab karena keterbatasan waktu ya, boleh kirim email. Nanti mungkin admin tolong kirimkan ya email dan link Telegram. Kita bisa diskusi di sana. Ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk hari ini. Oke, Pak,
Nagaya kan sistemnya proof of work, harusnya bisa di mining dong. Ya. Bagaimana? Oh itu pertanyaannya, oke. Bisa, bisa. Nagaya itu bisa di mining. Bahkan Bapak Ibu ya, dengan tadi Qt Wallet itu sebenarnya bisa memining Nagaya. Sebenarnya bisa. Tapi yang saya ingatkan tadi ya, memining Nagaya, membantu Nagaya untuk menghasilkan blok, ya, untuk saat ini tidak ekonomis. Kenapa saya bilang tidak ekonomis? Ya, yang pertama, tidak ada koin baru yang dihasilkan. Terus yang kedua, tidak ada transaction fee kita tuh masih belum banyak. Jadi jumlah peer-to-peer transaction kita tuh masih belum banyak, sehingga fee-nya juga masih belum banyak. Makanya kita masih bisa kasih free untuk transaction fee, untuk transfer Nagayanya. Ya, jadi bukannya tidak bisa, tapi belum ekonomis. Mungkin Bapak Ibu yang bisa nonton ya di channel YouTube-nya Mr. Tom MC Ifle. Nah, itu kan di situ juga saya ada membahas ya tentang mining ya. Jadi kalau sekarang belum menarik, tapi saya yakin ke depannya begitu transaction kita sudah mulai banyak, apalagi kita sudah masuk di Mall Korea, ya kan tuh transaction kan udah mulai banyak gitu ya. Nah, pasti orang akan tertarik untuk mining Nagaya. Kalau sekarang masih belum, karena belum ekonomis, nilai keekonomisannya belum ada. Oke, berarti bisa ya Pak ya, bisa. Cuman ya kembali Nagaya ini kan sudah tidak keluar koin baru lagi. Betul. Ya, berarti Anda hanya mendapatkan transaction fee. Transaction fee ya untuk sekarang ya belum seberapa. Ya, kalau Anda menunggu mining Nagaya cukup oke, nah nanti tunggulah kita sudah masuk market misalkan ya Pak ya. Ya. Atau sudah dipakai di Mall Korea itu kan transaksi kan sering banget tuh. Ya, betul. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, oke, Pak Yohanes, gila, keren banget hari ini sesinya. Ya, 2 jam bareng-bareng kita bicara tentang dagingnya ya, blockchain, crypto. Thank you banget nih Pak ya, hari ini kita bisa mengundang Bapak berbagi ya. Kita mungkin mudah-mudahan ya akan adakan sesi kembali tentang ini ya, tentang hal-hal lain agar Pak Yohanes ini bisa berbagi dengan teman-teman kita keluarga besar Nagaya Indonesia.